Halo guys, kembali lagi bersama aku, tentunya di channel kesayangan kita semuanya. Oke, jadi di video terbaru ini kita bakal ngebuat aplikasi kayak resize image gitu, buat ngecilin atau ngebesarin gambar. Itulah. Nah, di sini aku udah bikin sebelumnya, udah nyiapin ada folder. Di sini ada folder image dalam root projectku. Ini ada 2 gambar. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti aku bakal buat untuk gambar yang mau kita resize ya, mau kita kecilin ukurannya. Dan di sini aku juga udah ngebuat filenya, namanya resize.py ya. Nah, dan ini aku tunjukkan juga ini gambarnya. Nah, aku tempatkan di sini biar dia gampang langsung di pad foldernya calc.ini YouTube. Oh, ini salah sih, harusnya ini dari video sebelumnya, tapi nggak apa, cuma nama folder aja. Jadi aku langsung bikin image kayak gini kan. Resize ini ukurannya sekarang 37 sama 32 KB. Nanti kita bakal resize biar dia kecil ukurannya. Oke, nah kita mulai. Nah, sebelum kita ngoding, kita harus install dulu, ada namanya library Pillow namanya ya. Sebelumnya saya sudah install. Nah, bagi kalian yang belum install, kalian install aja kayak gini, ketik aja pip install Pillow. Nah, kayak gini, ntar enter aja, ntar bakal install. Nah, berhubung di sini saya udah install, jadi saya nggak usah install lagi. Oke, bisa langsung kita mulai. Pertama mungkin ini kita close dulu, kita mungkin bisa kayak gini. Nah, biar enak. Oke, kita pertama import dulu, import from Pill kayak gini. Dari library Pillow-nya kita importnya itu import image kayak gini. Oke, kayak gini ya, import image udah. Terus di bawahnya, oh ya, kita nanti juga ngebutuhin OS, jadi kita import sekalian, import OS. Nah, terus di bawahnya kita bikin layoutnya untuk layout sederhana lah di terminalnya kayak gini, print string kayak gini, auto resize image. Nah, kayak gini aja udah keren. Nah, di bawahnya kita masukin, kita lihat dulu deh. Nah, kita jalanin dulu py biar tahu kalau ini jalan. Py resize.py. Oke, udah jalan, muncul kayak gini. Kita close lagi. Sekarang kita bakal ngebuat inputan untuk masukin foldernya, pad foldernya, gambarnya yang mau di resize. Terus nanti ada output dan lain-lain lah. Kita nanti simpan di variabel inputannya. Oke, kita mungkin pertama kita bikin variabel gini, input folder sama dengan input kayak gini, masukkan folder gambar kayak gini, boleh lah. Nah, gini aja deh, masukkan folder gambar. Oke, terus yang kedua, untuk outputnya sekarang, yang pertama kan sebelumnya input yang di atas. Nah, sekarang outputnya nanti dia bakal disimpan di mana? Masukkan output folder gambar, output deh gini. Output gini aja nggak apa-apa, cuma nama ada, cuma label. Nah, sekarang kita masukin yang terakhir, ada prefix. Nah, prefixnya kayak gini, input ini
masukkan nama awal file. Nah, ini untuk prefix untuk nama awal file nanti yang dibuat setelah di resize nanti. Oke, udah. Sekarang kita buat yang kedua, ada kayak gini. Kita buat inputan untuk lebar sama tingginya, jadi width sama height-nya. Nah, kita bisa kayak inputan kayak di atas, nanti kita simpan juga di variabel. Misal kita di sini ada width itu width kayak gini gak sih ya, kayak gini lah width. Nah, kita konversi dulu integer inputannya, baru kita di sini input. Nah, kayak gini, masukkan lebar kayak gini, masukkan lebar. Oh, ini bisa kita kasih contoh deh biar memudahkan aja ya. Contoh kita kasih kayak gini, misal contoh mungkin images kayak gini. Nah, untuk memudahkan aja lah. Outputnya juga kayak gini, bisa kita copy folder output, contoh output. Nah, untuk ngasih tahu isi usernya, masukkan nama awal file. Nah, contoh ini juga contoh mobil. Nah, kayak gini, masukkan lebar. Nah, ini lebarnya dalam bentuk pixel, jadi kita px gini boleh. Nah, udah bagus lah. Sekarang untuk ininya, tingginya kita bisa masukin height. Input, masukkan tingginya juga pixel. Oke, sampai sini. Di bawahnya kita lanjut untuk kita lakukan pengecekan buat si folder outputnya itu ada enggak. Nah, kalau misal nggak ada, kita bisa buat langsung, kita buat aja. Jadi kita bisa kayak gini, if not, kita pakai not. Jadi kita notnya ya, maksudnya notnya itu ketika nggak ada OS, kita ambil dari import atas OS, terus pathnya path, terus axis, maksudnya pathnya itu ada nggak, kayak gitu. Axis kita kasih deh output folder. Nah, output foldernya yang kayak gini, nanti dicek yang dimasukin ini output foldernya itu, oh inilah output foldernya itu udah ada belum. Kalau belum ada, kalau udah ada ya itu dipakai, kalau belum ada ya dia bakal ngebikin baru kayak gitu. Nah, ini kalau not exist artinya nggak ada, dia bakal ngebikin. Jadi dia OS pakai kayak gini, make dirs, dia bakal output folder. Nah, dia bakal ngebikin sesuai nama variabel ini yang dimasukin si user, kan di sini masuk ke sini nanti dibikin. Nah, selesai untuk pengecekannya. Lanjut di bawah kita bisa ambil list yang dimasukin dari input foldernya, maksudnya ambil file ini, file yang gini. Ini kan nanti si user masukin kan image, nanti saya kan ada ini folder images kayak gini. Nah, nanti dia bakal ngambil file sini, dua file ini dia bakal ngambil kayak gitu. Nah, kita bisa pakai kayak gini, kita bakal ambil. Jadi kita bisa files, kita simpan di variabel files, terus kita os.list dir kayak gini nggak sih? Ya sih harusnya. Input, seingat saya input, habis itu variabelnya. Nah, in folder, jadi variabel sesuai path yang dimasukin sama user, nanti diambil filenya, isinya nanti diambil dimasukin ke sini kayak gitu. Oke, sampai sini udah. Habis itu kita ambil ekstensinya, mungkin kayak gini, image file. Kita buat variabel dulu, image files. Nah, kita looping dulu dari yang tadi diambil itu, F4 kayak gini, terus F in files, harusnya sih gini, F4 F in files. Terus kita pakai pengecekan,
jika langsung di dalam sini ya, jika flower maksud kita kasih kayak gini, ini untuk ngecek dia itu supaya kan ekstensi ya, kita bakal ngambil ini kurang sama dengan, kita kan bakal ngambil ekstensinya ya. Nah ekstensi kan itu ini untuk pengecekan misal ada JPG sama huruf besar semua, mungkin ada yang kecil, nah itu biar dia sama gitu, maksudnya dia yang huruf besar pun dia tetap kedeteksi gitu, kedeteksi JPG yang kecil itu kan ekstensi asli kan kayak gitu. Oke, jadi kita bisa kayak gini, flower ini function lower, bisa and switch ya, and switch. Nah kita masukin deh listnya dalam, ini ada kayak .png, terus JPG, mungkin JPG, terus JPEG biasanya ya, kita kasih .jpeg. Nah kayak gini. Ini kalau kalian mau tambahin lagi ya terserah kalian, ekstensi apa aja yang boleh, tinggal tambahin aja. Oke, udah sampai sini image file. Nah sekarang kita kasih pengecekan, jika image filenya itu alias kosong, di dalam folder pathnya yang dimasukin si user itu kosong, maksudnya nggak ada filenya, dia bakal ada warning lah, alert kayak gitu. Oke, langsung aja kita if berarti not image file. Nah image file yang ininya image file, terus kita print. Misal kita kasih message apa ya, tidak ada file gambar di folder. Nah bisa kayak gitulah, di folder gini aja. Oke, habis itu kita exit. Nah exit artinya si kodenya itu, program ini, semua program ini bakal di exit alias bakal di stop, soalnya kan nggak ada filenya, nggak ada gambarnya ya. Kita mau reset apa, soalnya nggak ada yang mau di reset ya, akhirnya ya di stop aja, di exit aja, programnya bakal stop semua. Oke, nah terus di bawahnya kita lanjut ngebuat looping. Jadi dia bakal ngelooping data gambarnya itu satu-satu. Nanti dia bakal ngelooping buat ngambil si namanya dari ekstensinya juga kayak gitu. Nah kita bisa mulai dari looping for i, terus file name, ini nama variabel aja, file name, terus in bisa pakai enumerate kayak gini, terus image file. Nah kita mulai dari start 1 kayak gini. Nah kayak gini deh, dia bakal ngelooping dari data pertama, terusnya ngelooping gambarnya, ngecek satu-satu. Oke, terus ini kita bawahnya kita bikin try catch, kita file path. Nah kayak gini bisa untuk variabelnya, terus kita bikin kayak gini, os path ya, ada path, terus kita join. Nah kita join antara yaitu input folder yang di input tadi awal sama file name-nya. Ini ngebuat file path-nya lah nanti untuk path barunya yang setelah di resize gambar barunya itu. Join kita bisa dari berarti variabel input ya, kita variabel input folder, terus yang kedua file name-nya. Oke, kayak gini udah. Terus di bawahnya kita bisa buka deh, kita buka image gambarnya, kita ambil satu-satu lah, dibuka. Kita buka aja, karena setelah di looping, habis itu kita buka di sini open file name. Kita bisa pakai yang path ya, file path-nya sesuai yang ini. Oke, habis itu kita bisa kayak gini. Kita kan udah dapat si variabel ini, udah dapat gambarnya yang mana. Nah sekarang bisa kita resize jadi image thumbnail. Nah kayak gini, kita masukin width-nya yang baru. Ini kebanyakan. Height-nya, nah
Jadi dia, oh sorry, ini kayaknya kebanyakan ya. Oke, sorry, ini salah variabelnya, berarti kita hide biar sama. Nah kayak gini, nanti dia image, nanti gambar yang mau di resize dia bakal di resize sesuai dengan width dan height yang kita masukin di sini. Jadi nanti ya kita mau berapa pixel gitu. Nah si thumbnail ini dia bakal ngeresize-nya itu rasionya dia bakal tetap, jadi dia nggak bakal kayak gepeng gitu gambarnya, jadi dia bakal tetap proporsional gambarnya. Dan di bawahnya kita bisa ambil ekstensinya ya, ekstensi dari file yang udah di looping tadi, yang awal tadi lah, buat kita gunain untuk ekstensi gambar yang baru biar sama ekstensinya. Jadi kita bisa bikin variabel ekstensi, kita os.pad kayak gini, habis itu kita split, mana ya, split x, oh split apa split x ya, split text. Nah kayak gini kita bisa split text. Terus apa yang mau di split, nah kita file name-nya yang tadi, habis itu kita ambil yang satu. Nah yang satu karena tadi kan untuk yang pertama gambar array kan ya, jadi hasilnya itu kayak objek gitu. Jadi yang 0 itu nama filenya, sedangkan yang satu itu untuk ekstensinya. Jadi kita ambil ekstensinya yang satu, terus di sini kita buat new name untuk namanya, kita gabungin untuk nama yang setelah di resize nya. Jadi new name, kita bisa bikin format deh, kita bisa format kayak gini, format terus prefix. Nah kayak gini, jadi ini untuk namanya. Jadi si prefix, habis itu i-nya itu urutannya kan kayak gini. Nah i-nya ini start dari 1 kayak gini kan yang sebelumnya ini, jadi ini angkanya, jadi datanya dari 1, 2 nanti kalau ada dan seterusnya lah. Jadi nanti namanya apa, terus angkanya sesuai incrementnya dari sini ya, untuk pembeda lah, pembeda filenya kayak biar ada 1, 2, 3 dan terusnya di akhir namanya. Nah, terus kayak gini, terus kita kayak gini dot, ini untuk ekstensinya, berarti kita bisa ambil dari atas. Nah yang ini sesuai yang file sebelumnya ekstensinya. Oke. Nah ini kenapa kok error ya, prefix. Oke, ini harusnya gini. Nah prefix, oke, dah ada yang error. Nah di bawahnya kita langsung bikin padnya, kita bagian pad yang baru, pad kita bakal simpan di mana, jadi kita os pad sama join. Nah kita join aja stringnya, yaitu output folder join sama new name. Nah kayak gini, jadi foldernya apa, terus filenya nanti. Nah kayak gini kita join, kita gabungin deh. Oke sampai sini mantap. Oke kita bisa lanjut, kan kita udah kayak gini semua, new pad. Nah, habis itu kita save, terakhir bisa kita save img nya, img kita pakai save nya di mana ya, di new pad ya, pad yang baru, tempat yang baru lah, padnya yang baru. Oke habis itu kita kasih message print kayak gini, terus kita kasih message-nya mungkin F di format, kita kasih file name yang sebelumnya, terus kita kasih kayak gini. Nah ini untuk file yang baru, yaitu yang new name, ini nama file yang barunya. Oke selesai, habis itu kita accept. Nah ini udah keluar, udah selesai, kita accept. Exception ini bawaan dari Python, terus kayak gini, ini untuk handling errornya lah. Kita bisa kayak message gini, accept itu ketika ini, berarti ketika acceptnya, kalau nggak terpenuhi. Printf kita format mungkin kayak gini, error pada file name ya, file name.
Nah, kita kasih kayak gini. Oke, mantap. File name, terus kita lempar errornya. Oke, kayak gini. Oke, udah. Habis itu kita print deh. Nah, kita print untuk akhirnya semua gambar. Oke, kayak gini. Nggak usah di ini deh. Nah, kasih message semua gambar berhasil diproses kayak ini. Oke, udah mantep. F, kita cek dulu mungkin ada, kalau ada yang salah. Oke, mantap sih. Nah, oh ya, ini untuk exception ini dia kan bakal ngecek kalau memang ada filenya mungkin ada yang gagal, dia itu bakal tetap lanjut untuk ngecek ke file berikutnya. Jadi nggak stop. Soalnya di sini kita hanya print, nggak kita kayak break atau exit gitulah. Mungkin kalau di break kan dia bakal stop loopingnya, dan kalau exit dia bakal stop programnya. Nah, di sini berhubung kita nggak kasih apa-apa, cuma kasih print sama nampilin error, dia bakal tetap jalan ke pengecekan file berikutnya. Jadi dia bakal tetap jalan walaupun ada file yang gagal, mungkin ada cache yang gagal, tapi dia yang lainnya bakal tetap jalan. Oke, kita coba dulu. Kita coba. Oke, sorry. Apa ini? Nah, kita coba dulu. Kita jalanin lagi py-resize.py. Oke, masukkan folder gambar. Oke, sorry. Ini kan aku liatin dulu. Nah, aku kan ada di image ya. Image di sini kita berarti masukin image. Sesuaiin ya. Nah, mungkin kalau ada di pad yang lain, mungkin di C atau di D atau di directory lain, itu kalian sesuaiin. Berhubung ini di satu root project, jadi biar gampang, cepat gitu. Langsung aja image folder output, mungkin hasil, kita masukin hasil. Awal file mungkin kayak gini, lebarnya kita jadiin kecil aja ya, jadi biar size kita jadiin kecil, mungkin 200, tingginya 150 deh, 150 pixel. Oke, kita tunggu. Oke, dan sudah 51. Oke, ini kayaknya ada yang error. Oke, jadi errornya itu tadi ada di sini, yang di bagian ini split text. Ini kita harusnya nggak kayak gini nulisnya, jadi kita tutupnya itu harusnya ada di sini, ada di kirinya kayak gini. Nah, jadi kita ambil dulu file name-nya, ambil semua, habis itu kita ambil ekstensinya. Nah, kayak gini harusnya, ini baru benar. Nah, ini juga, ini harusnya dihapus karena kita udah, ini kan ekstensi kan, ngambil ekstensinya, kita harusnya dapatnya itu udah kayak gini, udah .png, .jpg dan lain-lain, udah ada titiknya. Jadi kalau kita kasih titik lagi di sini, dia bakal double. Jadi kita hapus aja. Nah, kayak gini, ini harusnya udah. Kita coba lagi. Kita clear dulu, kita py-resize.py lagi, images, output hasil, terus car tadi 200 untuk lebarnya, tingginya 150, kita enter. Oke, udah. Jadi ini bakal lognya muncul kan, mobil sebelumnya mobil 1 ganti jadi car 1, 2 car 2. Nah, ini untuk pemisahnya kan ada 1, jadi yang increment tadi yang di loopnya jadi 1, 2 dan seterusnya, buat untuk identifikasi, untuk biar dia unik gitu namanya. Oke, kita cek di sini, bisa kita cek, bakal muncul di sini. Nah, ini yang hasilnya setelah di resize car 1. Nah, ini ukurannya lebih kecil kan,
Ini lebarnya 200, tinggi 150. Kita cek sekarang, kita cek di sini. Images ini kan sebelumnya ya, yang mobil 137 sama 32 KB kan ukurannya. Sekarang oke, kita ini dulu view detail. Nah sekarang jadi lebih kecil, jadi 6 KB, cuma 6 kilobyte. Oke, udah selesai, itu aja. Nah ini bisa kalian coba-coba sendiri, hasilnya kayak gini. Oke, udah itu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe biar tahu video-video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih, bye bye.